How long's it been like that? Film dimulai saat seorang agen pencari bakat yang bernama J.B. Bernstein dan temannya As Vasudevan ingin menggait seorang atlet olahraga yang bernama Popo Vanuatu di bawah naungan perusahaannya. Awalnya semua berjalan sesuai harapan mereka. Popo Vanuatu mau berada di bawah naungan perusahaan JB. Tapi saat JB hendak mengambil kontrak untuknya, ternyata Popo meminta keuntungan dirinya berada di bawah naungan perusahaan JB, yaitu uang muka sebesar jutaan dolar. Karena JB tidak bisa memberikan bonus keuntungan di awal kepada Popo, akhirnya Popo pun lebih memilih perusahaan yang lain yang mampu memberikan uang jutaan dolar di muka sebagai bonus. I'm gonna need $1 million, like $1 million in cash. Doesn't happen. I mean, no one can do that. Procorp can. JB pun stres karena gagal menarik Popo di bawah naungannya. Karena Popo sudah menjadi incaran mereka selama 6 bulan. Dan rencana ini yang sudah direncanakan selama 2 tahun akhirnya gagal karena perusahaan lain, yaitu perusahaan Procorp yang jauh lebih kaya dari JB mau memenuhi syarat Popo. Sampai di rumah, As menenangkan dirinya dengan melihat pertandingan kriket. Tapi JB malah mencemooh permainan kriket karena menurutnya permainan kriket sangat aneh dan tidak mempunyai aturan yang jelas. Semua orang pun bisa bermain kriket dan bla 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 bla. Okay, 1 billion people play this game. I don't care. There's no discernible rules. You hit the ball anywhere. Dan saat ingin mengantarkan pulang As, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Brenda yang menyewa rumah belakang JB. Lantas As menawarkan JB untuk mengencaninya, tapi JB menolak karena JB hanya tertarik pada wanita yang berprofesi sebagai model. Model and she's smart. That's terrible. Singkat cerita, di dalam rumah JB masih menonton TV untuk menghilangkan stresnya. Tapi tanpa disengaja, JB malah mendapatkan sebuah ide yang brilian saat bolak-balik melihat siaran kompetisi pencarian bakat dan juga permainan kriket yang dimainkan dominan oleh orang India secara bersamaan. JB pun jadi terpikirkan untuk mengadakan sebuah kontes pencarian bakat di India, tapi bukan untuk mencari bakat bernyanyi dan lain-lain, melainkan pencarian bakat atlet olahraga, yaitu seorang pelempar baseball. Hey, how fast do they pitch in cricket? A meeting with Chang this week. JB pun langsung menghampiri Cheng, seseorang yang kaya raya, untuk menjadikannya investornya, agar dia bisa pergi ke India dan melakukan idenya itu. Tapi Cheng sedikit meragukan ide yang terbilang aneh dari JB, karena pada umumnya di India tidak bermain baseball, tapi kriket. Lantas JB meyakinkan Cheng bahwa ini akan sangat berhasil dan akan mendapatkan keuntungan yang tanpa batas. Look, India is the last great. JB pun meminta waktu 2 tahun untuk melatih orang India agar menjadi atlet baseball yang hebat. Tapi Cheng hanya mau memberikan mereka waktu 1 tahun pada JB dan As. Mau tidak mau, JB pun menyetujuinya, walaupun terdengar mustahil. Really? A year? Because I thought we said. This is Ash you should be thanking. Oh, I would thank you if the deal was. Singkat cerita, JB dan As menghampiri seorang pelatih baseball yang bernama Tom House, yang sudah sangat berpengalaman 30 tahun menjadi pelatih atlet baseball di liga besar. JB ingin merekrutnya ke dalam tim mereka dan nantinya untuk melatih atlet yang dia temukan di India agar bisa bermain baseball dalam waktu kurun 1 tahun. Tapi Tom House menolak ajakan JB karena menurutnya sangat mustahil bisa melatih orang yang awam tentang baseball dalam waktu 1 tahun untuk menjadi atlet baseball profesional. Tapi JB menawarkan kesepakatan yang sangat tidak merugikan bagi Tom. Apabila rencana ini gagal, maka tidak ada yang akan peduli, karena sesungguhnya ini urusan JB. Tapi jika berhasil, maka Tom akan mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas. Dan akhirnya Tom House pun mau bergabung dengan JB dan As. I can't think of a better, but if it does work. You certainly don't need any help with your pitch. Keesokan harinya, JB menyiapkan seluruh barang-barangnya untuk segera pergi ke India. Namun sebelum pergi, Brenda yang menyewa rumah belakang JB meminta tolong untuk menumpang nyuci baju di rumahnya karena mesin cucinya yang ada di rumah itu lagi rusak. Karena tidak punya waktu untuk ngurusin mesin cucinya Brenda, JB pun memberikan kunci rumahnya dan mempersilahkan Brenda untuk memakai mesin cucinya selama ia berada di India. Dan JB pun akhirnya pergi ke India.
Sesampainya di India, JB agak kerepotan mencari alamat yang akan dia tuju, yaitu kantornya sementara selama ia berada di India. Ketika tiba di tujuannya, JB pun bertemu dengan pemandu jalannya di India yang bernama Vivek. Walaupun masih terlihat kelelahan, ngos-ngosan dan keringetan, JB langsung ingin membahas semua persiapan mereka untuk mengadakan kontes pencarian bakat saat itu juga. Walaupun si Bagong Vivek ini mengatakan semuanya sudah siap dan tepat waktu, tapi nyatanya lembaran brosur dan kaos yang dipesan oleh JB malah belum datang. Alasannya masih di gudang dan akan dijemput. Bahkan peralatan yang dikirim JB dari Amerika pun masih berada di bea cukai. Dan untuk mengambil semua barang-barang yang dikirim JB, mereka harus bayar lebih alias nyogok. Kan Bagong itu. Okay, but the equipment that we sent over, the Vatican, No, they're at the customs. pay money. Hari itu juga, JB mencoba membayar uang pelancar yang dikatakan Vivek untuk menjemput barang-barangnya. Tapi nyatanya di tempat itu, JB malah diusir oleh pemborong kaos di sana. JB pun mulai stres dan tidak sabar dengan keadaan di India yang serba susah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan yang padat ramai, pemborong yang ngusir JB tadi meminta uang bayarannya saat itu juga untuk semua barang-barangnya. He says he'll do it here in the middle of the street. That's where he wants to bypass the system, really. Singkat cerita, keesokan harinya saat JB sedang makan di restoran setempat dan menerima telepon dari As yang menyampaikan dia akan mengirim seorang penyeleksi atlet baseball terbaik yang akan menemaninya mencari atlet di India. Dan di sana juga sudah ada warga lokal yang menunggunya sedari tadi yang bernama Amit Rohan yang ingin sekali bergabung dengan JB untuk bekerja dengannya di misi pencarian bakat di sana. Namun tanpa banyak basa-basi, JB pun menolaknya. Tapi saat Rohan mengatakan dia akan bekerja gratis, JB pun langsung menyetujuinya. Sir, I'll work for free, sir. I'll work for free. When can you start? Dan akhirnya kabar tentang pencarian bakat pun mulai disebar dari penjuru kota India hingga ke pelosok desa-desa. Prize is worth $100,000. Singkat cerita, seorang penyeleksi atlet yang dikirim oleh As yang bernama Ray sudah sampai di India yang dijemput oleh Rohan. Tapi ternyata tidak seperti kredibilitasnya dan prestasinya, Ray seorang penyeleksi atlet terbaik itu malah kerjaannya cuman molor. Kesal karena molornya Ray, lantas JB pun menyiramnya. Bukannya bangun, Ray malah minta segera diantarkan ke hotel dan lanjut molor. Yes, India, sir. They have hotels in India. Take me to the hotel and don't wake me up again. Hari pertama JB memulai pencarian bakatnya di sebuah daerah yang bernama Nashik. Di sana JB disambut meriah oleh warga setempat. Semua warga pun turut membantu acara di sana. Bahkan stasiun TV pun berdatangan untuk meliput walaupun mereka tidak dibayar. Semua orang yang ingin berpartisipasi pun mulai mendaftar dan akhirnya seleksi pun dimulai. Tapi ternyata hari pertama tampak mengecewakan untuk mereka semua. Tidak ada satupun dari peserta yang bisa direkrut saat itu. JB makin kesal saat melihat Ray yang masih terus-menerus tidur padahal seleksinya sedang dilakukan. Tapi nyatanya, walaupun sambil tidur, Ray bahkan bisa mendengar dan menebak dengan tepat kecepatan lemparan dari para peserta. I can hear it. Really? Yeah. About a 43. Di rumah, saat JB sedang beristirahat, tiba-tiba Brenda menelpon JB untuk menanyakan kabarnya dan mengatakan bahwa mesin cuci milik JB juga ikutan rusak. Tapi JB agak mengacuhkan pembicaraan dengan Brenda dan mengakhiri teleponnya. I should get back to work. Singkat cerita, pencarian bakat dari kota ke kota hingga sampai ke pelosok desa, JB masih belum menemukan satupun atlet yang berbakat. Hingga pada satu ketika, brosur milik JB sampai pada tangan seorang pemuda yang bernama Dennis Kumar Patel yang ingin mengikuti kontes itu. Tapi tampaknya ayah Dennis tidak menyetujuinya dan menyuruh Dennis untuk mengurungkan niatnya. 5 crore ka inam bhi hai. तुम्हारे पास तो असली काम है, काम करो. Di lain tempat, kabar pencarian bakat JB pun juga sampai di tempat para atlet di India berlatih. Tapi bukan atlet baseball ataupun kriket, melainkan atlet maraton dan lempar lembing. Di sana, seorang pelatih menyuruh para anak didiknya untuk mengikuti kontes itu. Mana tahu hoki bisa jackpot dapat hadiah $1 juta. Tapi seorang atlet yang bernama Rinku Singh mempertanyakan apakah boleh yang bukan pemain baseball atau kriket untuk mengikuti kontesnya, sambil mengejek pelatihnya. Karena kontes ini untuk umum, maka tentu saja itu tidak jadi masalah.
Di lain tempat, JB akhirnya sampai di depan Masjid Taj Mahal yang sangat terkenal untuk melakukan seleksi di sana. Dan Ray masih saja molor dimanapun dia berada. Hey, buddy, how are you? Di malam harinya di rumah, sambil pusing memikirkan seleksinya karena belum ada calon peserta yang lolos, tiba-tiba Brenda menelpon lagi untuk mengatakan bahwa mesin cucinya sudah diperbaiki, sekaligus menghibur JB yang tampak sangat letih, lesu, lemah, lunglai, dan lemas. Keesokan harinya, JB pergi ke tempat para atlet berkumpul untuk latihan di daerah Lucknow dan melakukan seleksi di sana. Mendengar di sana tempat para atlet dengan reputasi yang bagus, akhirnya Ray pun terbangun dari tidurnya. Seperti yang dikabarkan bahwa atlet di Lucknow mempunyai reputasi yang sangat bagus, maka tidak heran mereka di sana akhirnya melihat beberapa peserta yang mempunyai kualitas dan kecepatan lemparan yang cukup mumpuni. Dan di saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara lemparan yang cukup kuat yang membuat Ray terbangun dari tidurnya karena bunyi lemparannya yang terdengar cukup bagus. Dan peserta yang melakukan lemparan itu adalah Dennis Kumar Patel. Dan lemparan yang kuat itu Ray menyebutnya dengan juice. You know what we call that? Manslaughter. No, we call that juice. Tidak lama kemudian, di tempat itu juga ada seorang peserta lagi yang memiliki lemparan jus dari tangan kidal. Dan dia adalah Rinku Singh dari atlet lempar lembing. Tapi karena ancang-ancangnya yang sangat aneh sebelum lempar bola, mereka pun agak meragukan Rinku. Tapi hasilnya Rinku bisa melakukan lemparan jus kidalnya dengan baik. That right? 82 with that motion? Singkat cerita, akhirnya JB menemukan beberapa peserta yang lolos dan akan menyeleksinya lagi. Semua peserta tinggal di tempat Universitas Amit Rohan. Di sana, mereka mendapatkan pelatihan dari Ray sebelum akhirnya mereka diseleksi di final. Dan JB pun mengajak Amit Rohan untuk ikut pergi ke Amerika bersama mereka dan peserta yang lolos lainnya untuk menjadi seorang penerjemah. Ray has graciously offered to stay and train the boys west and be the translator for the winners. Malam harinya, JB video call lagi dengan Brenda dan memberitahu keberhasilannya saat ini. Lain cerita dengan pembicaraan mereka pertama kali, JB yang terlihat cuek, kali ini dia tidak lagi mengabaikan Brenda dan menikmati obrolan mereka. Dan akhirnya seleksi final pun dimulai. Acara itu disambut meriah oleh warga setempat. As pun juga sudah berada di India untuk menyaksikan seleksi finalnya secara langsung. Semua peserta sangat antusias dan melakukan lemparan terbaik mereka. Hingga akhirnya giliran Dennis yang melakukan lemparan dan berhasil membuat lemparan jus walaupun lemparannya liar dan tidak tepat sasaran. Dennis pun mengulangi lemparannya hingga sampai mendapatkan jus yang tepat sasaran. Wow, this kid is from 86. Dan peserta terakhir adalah Rinku Singh sang jus kidal. Seperti biasa, Rinku melakukan ancang-ancang anehnya sebelum melempar dan akhirnya bisa mendapatkan lemparan yang sempurna dan malah mengalahkan Dennis menjadi juara pertama dengan hadiah 100.000 US dollar. Sedangkan Dennis di posisi kedua dengan hadiah 10.000 US dollar. We did it, partner. We really did it. Singkat cerita, JB akhirnya mengunjungi rumah para juara yaitu Dennis dan Rinku yang berada di pelosok desa di India. JB di sana sangat disambut meriah oleh warga-warga setempat. Lalu ada Dennis yang berhasil memenangkan 10.000 dolar dan membelikan ayahnya sebuah mobil pick-up baru untuk bekerja. Awalnya ayah Dennis tampak tidak begitu senang, tapi saat Dennis meminta izin pada ayahnya dan mengatakan dia akan pergi ke Amerika untuk menjadi atlet baseball profesional, ayahnya pun langsung terenyuh bangga dengan anaknya. Amerika जाना है। बेटे मैं जानता हूँ तुम मेरा नाम जरूर रोशन। Dan di tempat Rinku, JB melihat seisi rumah kediaman keluarga Rinku yang tampaknya sangat sederhana dan dengan kamar yang begitu kecil. Singkat cerita, JB pun ingin berpamitan dan meminta izin untuk membawa anak-anaknya ke Amerika, tempat yang jauh dari asal mereka tentunya. JB pun heran melihat keluarga Dennis dan Rinku yang malah sedih menangis mendengar kabar itu. Padahal anaknya akan menjadi atlet besar dan akan mendapatkan uang yang banyak. Tapi memang begitu adanya, bagaimana orang tua tidak sedih kalau harus berpisah dengan anak-anaknya di tempat yang sangat jauh dari mereka.
Belum lagi, memang mereka berdua adalah anak dusun yang sedari dulu jangankan pergi ke luar negeri, keluar kota saja tidak pernah. Dan akhirnya Dennis dan Rinku pun berpamitan dengan orang tua mereka dan pergi dengan tangis haru dan bahagia. Dan inilah mereka akhirnya sampai di Amerika. Di perjalanan, As dan JB baru mengetahui ternyata Dennis dan Rinku tidak pernah bermain kriket, bahkan tidak menyukainya. Begitu sampai di sebuah hotel, JB memberikan sebuah kamera kepada Amit Rohan untuk merekam segala aktivitas mereka selama proses latihan. Dan JB pun meninggalkan mereka semua untuk tinggal di hotel. Workouts, their training, their daily lives, stuff like that. I'll pick you guys up at 8:30 for your first day of practice tomorrow. Di rumah, JB bertemu dengan Brenda dan berbincang-bincang dengannya, sekaligus memberikan oleh-oleh untuknya, yaitu miniatur Taj Mahal yang dibawa langsung dari India. Tapi kemudian datanglah seorang pria dengan badan yang kekar yang ternyata dia adalah kekasihnya Brenda. Seketika mendengar Brenda sudah mempunyai kekasih, JB pun langsung mundur alon-alon mergo sadar ndekne sopo. Malah jadi lagu anjir. Singkat cerita, JB ditelepon oleh pihak hotel karena terjadi insiden yang sangat fatal yang dilakukan oleh Dennis dan Rinku yang membuat kegaduhan di hotel itu dan membuat pihak hotel tidak ingin menerima mereka lagi tinggal di sana. Terpaksa JB harus membawa mereka untuk tinggal bersamanya di rumah, walaupun sebetulnya JB tidak mau. All right, we're gonna keep you guys here. Keesokan harinya, JB langsung membawa mereka ke lapangan baseball untuk melakukan latihan pertamanya bersama Tom House. Tom House menyambut mereka dengan senang. Namun ternyata latihan pertama mereka sangat buruk. Dennis dan Rinku bahkan tidak bisa sama sekali bermain baseball. Lemparan mereka pun sangat kacau balau dan tidak terarah. Lantas JB menanyakan kepada Tom House apakah mereka bisa siap uji coba dalam waktu 6 bulan mendatang. Dan Tom House pun pesimis mengatakan sangat mustahil untuk melakukan uji coba dengan kemampuan mereka saat ini. Do you think you can have them ready in 6 months? Probably not. Malam harinya di rumah, Dennis sangat takut JB akan marah kepada mereka dan akan memulangkan mereka ke India karena performa mereka hari ini sangat buruk saat latihan. Tapi Rinku tampaknya tidak begitu khawatir, malah asik makan pizzanya dengan lahap karena Rinku tahu tidak akan mungkin bisa menguasainya dalam waktu 1 hari. Hari demi hari JB mengantarkan mereka untuk latihan bersama Tom, tapi sebatas mengantarkan saja. JB bahkan tidak ikut menyaksikan latihan mereka berdua. Dan setibanya di kantor, JB melihat semua isi barang-barangnya sudah tidak ada karena hutang-hutang propertinya yang tidak bisa ia bayar. Tapi di saat itu juga, JB mendapatkan telepon dari Popo dan mengatakan dia akan mengambil kontrak dari JB yang ia tawarkan waktu lalu. Yes, if you can get Popo, we're back. Di malam hari di lapangan, sambil menunggu JB yang telat untuk menjemput mereka karena kesibukannya, Amit Rohan mengajarkan bahasa Inggris agar mereka tidak kesulitan lagi berkomunikasi. Sampai akhirnya JB pun datang menjemput mereka. Keesokan harinya, sebelum mereka berdua berangkat latihan seperti biasanya, Rinku dan Dennis sedikit berbincang-bincang pada Brenda dan sedikit curhat bahwasanya mereka merasa JB tidak peduli dengan mereka karena JB tidak pernah mau hadir menyaksikan latihan mereka selama ini. He don't come. Dan di tempat latihan pun JB mendapatkan kabar dari Tom bahwa Rinku dan Dennis malah berkelahi sesama tim di sana. Tom tidak mempermasalahkan perkelahian mereka, tapi Tom mempermasalahkan JB yang tidak pernah mau datang melihat latihan mereka berdua. Karena mereka berdua sejatinya butuh dukungan dari JB untuk perkembangan dan membangun mental mereka. Kids, they need to be in the right headspace. They need to be having fun. You understand that? Singkat cerita, JB membawa mereka ke pesta di rumah Popo untuk membahas kontrak mereka yang gagal sebelumnya. Tapi saat JB sedang serius membahas kontraknya dengan Popo, di saat itu juga JB harus segera mengantarkan pulang mereka semua karena Amit yang tidak sengaja meminum alkohol dan mabuk di sana hingga menimbulkan sedikit keributan. Did you drink the punch if you don't drink alcohol? Dan begitu JB kembali ke tempat Popo, ternyata di sana sudah ada saingan JB yaitu perusahaan Prokop yang malah mengambil alih Popo dan sudah mengontraknya. Setibanya di rumah, JB pun melampiaskan kekesalan dan amarahnya kepada Rohan, Dennis dan juga Rinku karena kontraknya yang batal dikarenakan ulah mereka. Di saat itu juga ada Brenda yang mengajak berbincang-bincang JB untuk meredamkan emosinya. Kemudian Brenda pun mengatakan bahwasanya JB terlalu sibuk dan mengacuhkan mereka semua, padahal mereka sangat butuh dukungan JB saat ini. Mendengar perkataan Brenda, JB pun mulai sadar dan ingin menciptakan suasana baru bagi Dennis dan Rinku untuk keberhasilan mereka. They just need to
see that you care. Create a better environment for their Singkat cerita, keesokan harinya, JB menjual mobil mewahnya dan menggantinya dengan sebuah minivan karena ekonominya yang semakin sulit. Dan setelah hari itu, JB selalu datang ke sesi latihan untuk memberikan dukungan mental bagi mereka. Dan setiap hari, JB mengajak mereka bersenang-senang agar mereka tidak lagi tertekan dan siap melakukan uji coba. Hingga saat malam hari di rumah, saat Dennis dan Rinku sudah tidur karena kelelahan, JB dan Brenda pun berbincang-bincang sambil minum di tempat Brenda. Di sana Brenda memberitahu JB bahwa selama ini sebenarnya Brenda tidak ingin sama sekali berbicara dengannya karena sifat JB yang sangat ambisius dan mementingkan kerja di atas segalanya. Tapi saat ini JB sudah berubah. JB yang sekarang sudah tidak mementingkan pekerjaan dan tidak lagi egois. Itulah yang membuat Brenda sekarang mau berbicara dengannya. Dan setelah ini, apalagi yang akan kalian harapkan? Jika pria dan wanita bersama hanya berdua di malam hari yang sunyi, dingin, dan sepi. Kita skip aja. Keesokan harinya di pagi hari, ketika Dennis, Rohan, dan Rinku sedang berolahraga di halaman, mereka melihat JB yang baru saja keluar dari rumah Brenda dengan baju yang agak compang-camping, celana melorot, dan sedikit basah. Mereka pun menyapa JB dengan senyum geli. Very good morning, Mr. JB. Bahkan saat di perjalanan, mereka pun masih sempat meledek dan mempertanyakan JB yang numpang nginep di rumah Brenda tadi malam, hingga membuat bajunya compang-camping, celana melorot, dan sedikit basah. She kissed me. Singkat cerita, di lapangan, ketika JB sedang mengawasi latihan Rinku dan Dennis, ternyata di sana sudah ada Cheng yang ingin membahas perjanjian mereka. Cheng pun ingin semuanya sesuai jadwal, sesuai dengan perjanjian yang ada di kontrak mereka. Di perjanjian itu, masa uji coba Dennis dan Rinku adalah 3 minggu lagi. Walaupun mereka sangat-sangat belum siap untuk uji coba ini, tapi JB tetap menyetujuinya karena sudah perjanjian bisnis dengan Cheng. They will be ready in 3 weeks. Mendengar itu semua, Tom pun sedikit kesal dengan JB karena tidak memperdulikan kondisi Dennis dan Rinku, di mana keadaan mereka benar-benar belum siap untuk melakukan uji coba. Tom takut mereka malah akan menjadi bahan lelucon nantinya. Tapi JB tetap kekeh mengatakan semua tetap harus dilakukan apapun keadaannya karena ini adalah bisnis. I appreciate your input, Tom. I have a deal with my investors and I have to live up to that deal. Singkat cerita, saat JB sedang sibuk mengurus persiapan untuk uji coba, tiba-tiba ada kabar bahwa ada sedikit kecelakaan dengan Rinku yang menyebabkan tangannya terluka. Di mana tangan itu adalah tangan kidal untuk melakukan lemparan terbaiknya esok di uji coba. Lantas JB pun marah kepada Brenda yang telah mengajak dan mengajari Rinku untuk memasak hingga membuat tangannya terluka karena tersayat pisau saat itu. Dan inilah JB yang kembali lagi menjadi JB yang egois dan mementingkan pekerjaan di atas segalanya. Can't you push the tryout or? You want me to push the trial? You want me to call? Obviously, it was an accident. I understand that, and that accident might cost me a lot. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum mereka pergi untuk uji coba, JB mencoba untuk meminta maaf kepada Brenda karena melampiaskan emosinya padanya di rumah sakit waktu lalu. Tapi Brenda tidak mempermasalahkannya, dia hanya tidak suka melihat JB yang seperti itu mementingkan pekerjaan di atas segalanya. And I did not need to take it out on you. Oh, I don't know, the side that puts the deal before everything else, I guess. Di dalam pesawat, ketika Tom mengecek kondisi tangan Rinku yang menurutnya tidak akan ada masalah, tapi Rinku menanyakan kepada Tom apakah mereka sudah siap untuk semua ini. Tom hanya bisa mengatakan jangan pikirkan perkataan siapa-siapa tentang mereka, tetap fokus dan percaya dengan apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Mendengar perkataan Tom dan Rinku, JB sepertinya sedikit menyesali keputusannya saat ini ketika keadaan mereka benar-benar belum siap. Dan akhirnya sampailah mereka di tempat uji coba, di mana di sana sudah ada berbagai media TV yang menyiarkan uji coba mereka secara langsung. Juga ada banyak sekali pelatih dan para pencari bakat yang akan menyaksikan langsung uji coba di sana. Giliran pertama diambil oleh Dennis untuk melempar. Dennis agak gugup dan lemparan pertamanya memang cukup kuat tapi sangat tidak akurat. Dennis mempermasalahkan pijakannya yang membuatnya susah untuk melempar. Ya, karena memang JB tidak bisa menyewa lapangan baseball dan terpaksa melakukan uji coba ini di tempat parkir dengan perlengkapan yang serba dadakan. Sir, mount no good, sir. What do you mean?
Berkali-kali mencoba, Dennis masih juga tidak bisa melempar dengan akurat. Semua bolanya adalah bola liar. Begitu juga dengan Rinku. Lemparannya juga sangat cepat tapi sangat tidak akurat. Singkat cerita, karena mereka berdua tidak bisa memberikan yang terbaik, semua pelatih dan para pencari bakat pun tidak ada yang mau melirik mereka dan memasukkannya ke dalam tim baseball untuk di Major League. Tapi tanpa disangka, walaupun performa Dennis dan Rinku juga sangat buruk, Cheng tidak marah dan malah menambah kontraknya lagi dengan JB. Tapi untuk urusan Dennis dan Rinku, Cheng sudah tidak mau lagi membahasnya. Cheng ingin JB mencari atlet yang lain selain mereka. Yeah, but Look, I'm satisfied. I will extend our deal to Singkat cerita, di malam hari, JB mengakui keegoisannya kepada Brenda yang membuat Dennis dan Rinku gagal saat uji coba. Dan JB pun merasa bersalah kepada mereka. Lantas Brenda menyuruh JB untuk melakukan uji coba lagi. Tapi JB mengatakan itu semua mustahil karena tidak akan ada yang mau melihatnya lagi. I feel like I gave them this, Yeah, I heard about today. I'm sorry. and they just took it away from them. So give it back to them. Well, maybe you're right. But then again, so is going to India and Keesokan harinya, JB meminta kepada Cheng untuk memberikan kesempatan kedua kepada Dennis dan Rinku untuk melakukan uji coba lagi. Tapi Cheng menolaknya karena akan membahayakan bisnisnya. Tapi JB tetap akan melakukan uji coba kedua bagaimanapun caranya, walaupun tanpa dukungan dari Cheng selaku investornya. I need to give them a real shot. I have to do this, Mr. Chang. If you do this, Singkat cerita, JB sangat sibuk mencari para pelatih dan pencari bakat yang masih mau memberikan kesempatan kedua untuk mereka. Berhari-hari mereka mencari, tapi tetap tidak ada yang mau memberikan kesempatan kedua untuk JB. Hingga satu ketika, JB bertemu lagi dengan Ray, si tukang molor, dan menyiramnya sebagaimana yang ia lakukan saat di India. Kemudian Ray mengajak JB untuk ikut bersamanya. Di sebuah restoran, saat Ray asik menikmati makanannya, JB kekeh ingin segera pergi karena harus terus mencari orang yang mau memberikan kesempatan kedua untuk mereka. Di saat itu juga, Ray memanggil kenalannya yang bernama Walter Shapiro, seorang kepala pencari bakat di klub Pirates yang tidak hadir saat uji coba pertama JB waktu lalu. Ray pun mengenalkan JB dengan Walter agar bisa melakukan uji coba kedua. Dengan begitu, JB pun bisa melakukan uji coba keduanya untuk Dennis dan Rinku. The head scout for the Pirates, who was not here for your exhibition. Singkat cerita, saat JB kembali di rumah, semua orang sudah tidak ada di sana. JB menemukan sebuah surat dari Rinku dan Dennis untuk menemunya di India. Bukan di India sungguhan, melainkan di belakang rumah yang mereka sulap menjadi seperti suasana India. Bahkan Brenda pun berdandan ala India untuk menyambut JB. Ternyata semua ini dipersiapkan oleh mereka untuk meminta maaf karena tidak bisa memenuhi harapan JB. Dan ketika mereka hendak berdoa sebelum menikmati jamuan khas India, JB berpura-pura mengangkat teleponnya dan mengejutkan mereka bahwa mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk uji coba. Dengan semua yang sudah terjadi, JB pun meminta maaf kepada mereka karena keegoisannya selama ini, bahkan tidak mendukung mereka sepenuhnya dan hanya memikirkan bisnis di atas segalanya. Dan malam itu pun mereka bergembira ria untuk menghadapi uji coba selanjutnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya mereka melakukan uji coba keduanya di sebuah lapangan baseball yang seharusnya dan disaksikan oleh beberapa pelatih dan pencari bakat yang dibawa oleh Walter Shapiro. Dan tidak lupa juga Cheng yang ikut hadir untuk menyaksikan uji coba kedua mereka. Semua orang sangat tegang dan berharap untuk uji coba kedua ini. Tak luput juga Brenda juga menyempatkan diri untuk hadir mendukung mereka. Saat uji coba hendak dimulai, JB menyuruh Amit Rohan yang harus memberikan arahan kepada Dennis dan Rinku karena impian Amit Rohan adalah untuk menjadi pelatih baseball suatu saat nanti. Rohan pun menghampiri mereka dan memberikan semangat kepada mereka berdua sebisa mungkin. Rohan mengatakan apabila mereka menjadi pemain baseball, maka semua orang di India akan bangga. Dan setiap anak-anak yang ada di India, sekarang mereka akan bermimpi untuk menjadi seperti mereka. Dan inilah yang sangat dinanti-nantikan saat lemparan pertama Rinku dengan gaya khasnya. Dia mampu memberikan lemparan yang sangat kuat, cepat, dan akurat. 93. Semua orang pun bersorak gembira karena keberhasilan uji coba kedua ini.
Begitu juga dengan lemparan Dennis yang juga sama cepat dan akurat. Dan mereka berdua akhirnya berhasil membuat terkesima para pelatih dan pencari bakat di sana. Dan ini adalah Dennis dan Rinku yang sesungguhnya di dunia nyata yang berhasil dikontrak oleh klub liga utama di Amerika, yaitu klub Pittsburgh Pirates setelah uji coba kedua mereka. Dan film pun tamat.